لله يا عبد القادر والمدد يا جيلاني باز الله أبا صالح يا صاحب البرهان عبد القادر. Orientalis itu bahasa Arabnya mustasyrik. Orientalis Belanda yang menurut para sejarawan dia tazahara bil Islam, pernah pura-pura masuk Islam, bahkan masuk ke Mekah. Ya, karena pura-pura masuk Islam, ya sempat masuk Islam di sana, disunat segala, dibikinin acara sama gubernur Mekah, gubernur Jeddah atau gubernur Hijaz lebih tepatnya, yang dari Turki. Rupanya memang dia masuk ke Mekah punya misi. Misinya adalah ya memata-matai atau menulis secara detail apa yang dia bisa laporkan ke pemerintah Hindia Belanda. Dalam penelitiannya ke Mekah, sesungguhnya dia meneliti apa pengaruh ulama-ulama, dulu disebutnya ulama Nusantara, ulama Jawa, yang ada di Mekah terhadap jamaah haji yang berangkat haji dan santri-santri yang belajar di Mekah, sehingga kemudian biasanya kalau pulang membuat yang namanya pemberontakan terhadap Belanda pada masa itu. Nah, itu sebenarnya misi utamanya. Saya katakan dia pura-pura masuk Islam karena belakangan Snogogoro yang walaupun ke Indonesia itu sempat nikah dengan orang Indonesia dan dianggapnya Islam, orang kita itu tahu waktu itu Islam, orang pintar. Jangan-jangan bahasa Arabnya lebih fasih dari orang Bekasi. Jago dia, bahasa Arabnya fasih sekali. Ngobrol sama Syekh Nawawi, ngobrol sama Syekh Zaini Hamdan dulu, Zaini Dahlan, dan sama Syekh Bakri Sato. Umur 27 atau 28, Snogogoro-nya sudah doktor dari London. Nah, orang tahunya Islam. Pernah diambil mantu sama seorang penghulu kiai di Bandung, namanya Kiai Syuaib, saya ingat saya. Ada dua tuh, satu orang Bandung, satu orang Garut, sampai dikawin. Kata orang sana, ini katanya Arab bule. Karena bule tapi pinter bahasa Arab ya. Tapi dia belakangan ditanya temennya, orang Jerman. Kalau kata orang Bekasi, Senok, lu bener Islam beneran? Agak gue cuma buat speak doang. Gue cuma apa namanya, pura-pura. Gue kalau nggak sunat, kalau nggak masuk Islam, gue nggak bisa ke Mekah. Gue nggak bisa neliti. Namanya diganti waktu itu Abdul Ghaffar. Nah, bahkan Senok itu pintar sekali ngaji tafsir. Tapi inilah saudara-saudara hidayah. Orang kalau belum dapat hidayah, walaupun dia pintar ngaji, nggak iman dulu. Orang kalau belum dapat hidayah, tidak ada rasa cinta pada Nabi, tidak ada rasa cinta pada Allah. Makanya orang-orang kalau sudah dapat hidayah, walaupun barangkali bahasa Arabnya nggak begitu bagus, walaupun ngajinya nggak begitu fasih, tapi kalau iman sudah masuk, cinta sudah masuk, Masya Allah. Ya contohnya ya insya Allah seperti jamaah pada malam hari ini. Itu maka Nabi katakan dalam hadis, Tuba liman ra'ani wa amana bi, Tumma tuba, tumma tuba, tumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Berbahagialah orang-orang yang pernah melihatku lalu mereka beriman padaku. Para sahabat,
Tapi lebih bahagia lagi, lebih bahagia lagi, lebih bahagia lagi orang-orang yang belum pernah melihatku, tapi mereka mau iman, cinta, mahabbah kepadaku. Itu sebenarnya orang Jati Asih. Pernah lihat Nabi belum? Pernah ketemu Nabi? Oh. Ponakannya bukan? Dari hidung aja jauh kita. Dari hidung aja jauh. Tapi alhamdulillah, walaupun kita belum pernah bertemu dan melihat Nabi, kata Nabi, "Tsumma tuba, tsumma tuba, tsumma tuba liman lam yarani wa amanani." Berbahagialah, sungguh berbahagia, berbahagia 3 kali tuba. Beruntung, beruntung, beruntung orang yang belum pernah melihat saya tapi mau iman, cinta, bahagia kepada saya. Senang ngaji tafsir kita. Ada lagi nanti namanya Animaris Haimel, ya, itu jago juga. Dia bukan cuma pinter ngaji Quran, ihya dibaca. Islam bukan. Ya Allah, ini walaupun nggak bisa ngaji ini ya, alhamdulillah. Senang saudara ke Mekah dia. Pas di Mekah salah satu yang dia tulis dalam bukunya yang terkenal, bahasa aslinya si Mekah. Kalau dalam bahasa Arab kemudian ditulis dengan nama Sofhat min Tarikh Makkah, beberapa lembar. Sebenarnya buku itu cuma nama doang, Sofhat itu beberapa lembar, tapi maksudnya ya isinya tebal 2 jilid. Min Tarikh Makkah, tentang sejarah Makkah yang dia lihat pada masa itu. Nah, dia ceritain orang Makkah. Kata dia, innan nadhira fi syawari'i Makkah yajidu alwanan mukhtalifat. Orang yang datang ke Mekah, kata Senok, dia akan menemukan alwanan mukhtalifat, orang dengan berbagai macam warna kulit. Al-bayar, ada yang warna putih, rata-rata putih. Min abna'il akrab, biasanya keturunan atau orang Turki. Di Madinah ada turunan Turki ya. Turki itu apa? Turunan gitu. As-sawad, ada yang kulitnya hitam. Min abna'il Habasyah, keturunan orang Habasyah, Ethiopia. Dia lihat cerita juga ada yang warnanya coklat, orang Jawa. Orang Jawa banyak di Mekah, jangan salah. Pada masa itu kata Senok, dari sekitar 5.000 santri yang belajar di Mekah, 2.500 orang Jawa. Jadi dulu koloni Jawa, komunitas Jawa, Al-Ajyal Al-Jawiyah itu menguasai Mekah. Dan sekarang sisa-sisanya keturunan. Sekarang yang masih kuat di Mekah 1 Madura, ya kan? Sampai punya negara sendiri Madura. 2 Cianjur, Garut, sama mana lagi? Oh, Banjar, kalau itu masih banyak. Kalau nggak kayak dulu. Dulu dari 5.000 santri, Mekah itu 2.500-nya orang Jawa. Orang Jawa menguasai zaman itu. Sampai perdagangan maju. Banyak yang dengki orang Jawa dulu. Kata Senok ngobrolnya, ini kalau orang Jawa lewat nih sama jamaah haji, orang yang bukan Jawa. Jawa yang saya maksud ini sesungguhnya Indonesia. Karena zaman dulu belum ada negara Indonesia. Orang kalau dari mana-mana ditanya, dari mana lu? Kalau bahasa kita, dari mana lu? Kata orang Betawi, dari mana lu? Jawa. Dia soalnya kalau bilang dari Betawi, orang-orang nggak ngerti. Kalau bilang dari Lombok, dia nggak ngerti. Begitu ditanya, min aina antum, dari mana anda? Jawa. Jawanya mana? Al-Ampenan. Baru dia bilang dari mana? Ampenan. Jawanya mana?
Al-Buguri dari Al-Bantani, Al-Manduri dari Madura, bahkan nanti Al-Aceh dari Aceh ini bilangnya Jawa. Al-Fatani dari Patani Thailand bilangnya mana? Jawa. So kalau dibilang Patani orang nggak tahu kalau di Jawa, soalnya warna kulit kita Asia Tenggara secara umum sama. Makanya juga sama. Nah, cuman mereka tahu ada bahasa daerah. Orang Jawa belum maju itu banyak yang iri sama orang Jawa, karena kalau orang Jawa lewat, orang-orang yang non Jawa dulu di sono kadang-kadang suka meledekin. Biasanya ngajinya pakai bahasa Betawi ya. Biasanya terlalu resmi kayaknya ya. Saya sudah diprotes katanya, ngomongin jangan pakai di Jawa dong nantinya. Kami yang bukan orang Jawa ngerti kalau pakai bahasa Betawi aja kan begitu. Betawi lebih gampang dipahami ya. Nah, daripada pakai bahasa Madura. Kalau saya pakai bahasa Madura ngerti nggak nih? Bubar. Kira. Komentar ya. Kalau bahasa Madura tuh. Nah, orang Jawa lewat. Orang Jawa kemudian menaik. Ya, daru. Hati-hati lu kalau kata orang Betawi. Jawanis. Orang Jawa katanya maling. Dulu tuh orang Jawa udah diiringi karena sukses. Sampai sekarang kadang-kadang orang Indonesia masih disentimenin masih. Coba orang Jawa haji umroh ke Mekah, tawar barang, begitu kita tawar Indonesia bakhil. Masih ada kayak begitu ya? Indonesia pelit katanya. Orang kita kesel yang pelit. Tawar dulu katanya. Saudara-saudara, nah, yang saya ingin ceritakan terkait dengan apa yang sekarang kita bersama malam hari ini ada, yakni peringatan Maulid. Apa yang dicatat saya temukan dalam tulisan Snowpool-nya. Dia bilang, saya keliling di Mekah pada waktu itu pas ya yang saya tahu tentang Maulid Nabi. Semua orang di Mekah dulu memperingati Maulid Nabi. Sebelum Mekah dikuasai oleh Wahabi sekarang. Waktu itu memang sesungguhnya Wahabi sudah mulai akan masuk ke Mekah, tapi kemudian masih kalah karena ulama-ulama mazhab 4 masih sangat kuat. Muftinya yang terkenal Syekh Ahmad Zaini Dahlak bahkan menulis satu kitab khusus fil raddi 'ala al-Wahabiyyah, bagaimana menentang orang Wahabi. Waktu itu orang semua bikin maulid. Mazhab Hanafi bikin maulid, mazhab Maliki bikin maulid, yang dari Maroko bikin maulid, yang dari Turki bikin maulid, yang mazhab Hambali itu bikin maulid dengan tradisi masing-masing. Kalau orang daerah Afrika dari dulu kalau maulid biasanya dibaca burda. Amin tadakuri jiranin bidi salami Mazajtada ma'an jaramin muqlatin bidami Ya Rabbi bil Mustafa Walid maqasidana Waghfir lana Mamadaya wasi'al karami. Dari dulu Nabiuna al-amirun nahi fala ahadun Abarra fi qawlila minhu wa na'ami Ya Rabbi bil Mustafa ballir maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Nanti dari Yaman baca, ini baca. Tapi kata Snowpool-nya al-ihtifal bi maulidin Nabi, memperingati acara maulid Nabi yang saya lihat di Mekah dan sekitarnya paling meriah adalah maulid Nabi yang diadakan orang Jawa. Jawa dalam arti tadi Indonesia dan Asia. Kenapa? Karena emang orang Jawa dari dulu sebelum mereka ke Mekah pun bikin acara maulid mereka. Ya Allah, saya baca. Saya baru pulang dari Madura. Orang Madura
yang namanya maulid tiap rumah bikin acara maulid. Tapi sebenarnya di Pulau juga, di kampung kami dulu di Banten, termasuk di daerah Cianjur, daerah Kudas itu kita tiap rumah dengan kesederhanaan yang pikir undang orang 40. Kenapa? Karena mereka berharap ketika mereka bikin acara maulid Nabi, Masya Allah, rumahnya berkah karena dibacakan maulid. Dan itu punya keyakinan, katanya kalau orang baca salawat Nabi Muhammad SAW, ya akan datang, Masya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis, ketika orang baca salawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirim malaikat yang menyampaikan salawat salam kepada. Itu yang dia lakukan. Ini orang Jawa. Nah, saudara-saudara hadirin, jadi kalau sekarang ini kita mengadakan peringatan Maulid Nabi, ini bukan barang baru. Ini bukan barang baru. Dan kalau kita bikin acara Maulid Nabi meriah, ini bukan barang baru. Dan kalau ada orang yang tidak suka dengan acara ini, dengan macam-macam dalil argumentasi menyerang tradisi Maulid, ini juga bukan barang baru. Dari zaman dulu ada orang yang juga tidak suka dengan acara Maulid Nabi, tapi memang tidak seperti sekarang, yang mereka bilang katanya terlalu mengkultuskan Nabi, mendewa-dewakan Nabi, khawatir nanti kita menganggap Nabi melebihi dari Nabi. Kita juga tahu kalau kita baca salawat itu kan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita mengawali dengan Allahumma, ya Allah. Artinya tetap Tuhan kita Allah. Kita mintanya pada Allah, kita minta salli ala Sayyidina Muhammad. Berikanlah salawat salam kepada Nabi Muhammad. Mereka menggunakan dalil yang anti maulid ini dengan hadis sahih di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tatruni kama atratatin nasara Isa bin Maryam." Ada yang riwayat, "La tatruni kama atrata an-nasara ibna Maryam." Sama saja. Janganlah kalian mengkultuskan saya sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa bin Maryam. Artinya saking senangnya sama Nabi Isa, orang Nasrani menganggap Nabi Isa Tuhan dan anak Tuhan. Kita juga tahu kalau kita tidak akan pernah menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai anak Tuhan, apalagi Tuhan. Kita tahu batasan yang diajarkan, karena kita tahu Nabi itu betapapun sangat tinggi derajatnya. Kata Said Muhammad Ali bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahhah, maqam Nabi adalah maqamul makhluk. Maqamnya maqam makhluk. Kita harus yakin bukan maqamul khaliq, bukan maqam khaliq. Jadi sebenarnya ini Pak, kita harus tahu Nabi itu ya Nabi, walaupun derajatnya kita bilang paling tinggi, karena Nabi itu adalah Nabi paling utama. Kalau ada orang tersinggung, mohon maaf, agama lainnya menganggap katanya Nabi gua yang paling unggul, ya itu terserah. Kalau kita sih yang namanya Nabi dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua wajib kita ingat. Betul, betul. Tapi yang kita tahu Nabi Muhammad adalah Nabi paling terakhir dan paling mulia. Mana dalilnya? Banyak. Hadis-hadis banyak, ayat-ayat banyak, termasuk ketika Nabi diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapnya pada saat Isra Mi'raj. Yang orang Bekasi kalau subuh sering dengar salawat. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin
العابدين يا رسول الله الصلاة والسلام عليك. Ini Nabi itu disebut indah sekali. Bagaimana menunjukkan Nabi itu Nabi paling mulia? Mana dalilnya? Saat Nabi Isra Mi'raj, malaikat, para nabi-nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa nunggu di Baitul Maqdis sampai Nabi datang salat, Nabi diminta jadi imam. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Engkau maju wahai Rasulullah lis-salati fa shalla, maka salatlah kullu man fis sama, semua makhluk Allah yang ada di langit dari mulai malaikat sampai para nabi. Fasalla kullu man fis sama, semua salat. Wa antal imam, waktu itu ya Rasul engkau menjadi imam. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman, wa ilal muntaha rufi'ta kariman, wa sami'ta nidaa alaika salam. Dan engkau diundang ke sana. Wa ilal muntaha, menuju sidratil muntaha, rufi'ta kariman, engkau diangkat sebagai seorang yang mulia. Dan kita tahu bahwa kita itu memuji Nabi, mencintai Nabi tahu batas. Makanya kata Imam Al-Busairi, da'mat da'athun nasara binabihi wa bima syi'ta minhu wasfan wahdakini. Tinggalkan olehmu apa yang dilakukan orang Nasrani pada nabinya. Artinya jangan pernah mengikuti orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan dan anak Tuhan. Tapi lain dari itu, kau boleh puji nabimu, kau boleh cintai nabimu dengan sifat apapun. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, nur, tidak masalah. Kita tahu ini batasan yang paling utama, kata Syekh Muhammad dalam kitabnya Mafahim Yajibu Al-Tusafah. Jadi makanya almarhum Gus Dur itu banyak orang yang nggak bisa memahami, ya. Ini memang orang moderat itu ngajinya harus lama. Orang untuk jadi moderat itu ngajinya harus lama. Kalau cuma kasar, kaku, ya, nyalain orang itu nggak perlu lama ngajinya. Cukup ngaji sama satu guru, nggak boleh kemana-mana. Itu yang lain dianggap salah semua. Tapi kalau moderat, Gus Dur itu masya Allah, kayak apa beliau dituduh sana sini. Tetapi karena beliau itu ngajinya lama, coba. Sebelum berangkat ke Mesir, ke Irak, udah ngaji mau ke Jawa, lama. Emang zaman sekarang pesantrennya cuma pesantren kilat doang. Ya. Apalagi pesantrennya di kampus-kampus negeri. Zaman sekarang banyak itu orang belajar agama di kampus baru dapat gitu, kemudian udah berani nyala-nyalain kiai ulama yang mondoknya puluhan tahun. Dibilangnya sesat, betul ya? Anak-anak kita yang sekolah di SMA negeri itu ikut rohis. Hati-hati, ikut apa namanya? Rohis. Sebenarnya bagus, ngaji itu sebenarnya bagus. Cuman masalahnya dijejelin yang gak bener, nyala-nyalain orang yang orangnya gak salah. Itu bukan salah, dia belum paham. Bacaannya kurang banyak.
Ada orang saudara-saudara saking tidak senangnya dengan maulid dan ziarah, bahkan dia tidak mau ziarah ke makam Nabi. Ketika dia datang ke Masjid Nabawi, dia alasannya kita cuma suruh datang ke Masjid Nabawi, bukan ziarah ke makam Nabi. Hadisnya jelas, kata dia, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak perlu kau mengeluarkan biaya banyak pergi ke sana kemari kecuali 3 masjid lu boleh lu datangi umroh plus Aqsa. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, ketiga Masjidil Aqsa. Karena salat di Masjidil Haram 1 rakaat berbanding berapa? 100.000 rakaat. Salat di Masjid Nabawi berbanding berapa? 100 rakaat, 1000 rakaat. Dan salat di Masjid Aqsa berbanding berapa? 100. Aqsa 1000, Aqsa 100. Yang 1000 Masjid Nabawi. Masjidil Haram berapa? 100.000. 100.000, 1000 dan 100. Selain itu sholat di masjid mana aja sama. Ya, masjid pakai AC sama yang kagak AC sama. Betul-betul. Lu sholat jauh amat sana, palanya banyak kan apa enggak? Enggak, ademan pakai AC. Ya tapi kalau jauhan mungkin ya langkahnya banyak. Tapi sholat di tempat itu al-fadilah al-muta'alliqah bi makaniha tidak ada. Karena tempat itu sama aja semua tempat, kecuali 3 tempat tadi. Sehingga ketika dia datang ke Masjid Nabawi, ya hanya sholat aja di Masjid Nabawi. Ziarah ke makam Nabi enggak. Kalau ditanya, lu kenapa nggak ziarah? Hadisnya cuma suruh ke masjid, nggak disuruh ziarah. Berarti dia nggak tahu itu mulianya Masjid Nabawi karena disebabkan Nabi Muhammad SAW dimakamkan di situ. Betul. Itu kalau tidak ada makam Nabi, Masjid Nabawi tidak ada mulianya mungkin, kata para ulama. Nisbah kemuliaan Masjid Nabawi itu karena disebut Nabawi karena makam Nabi ditempatkan di situ. Imam Malik, saudara-saudara, Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, itu seumur hidupnya dalam kitab-kitab tarikh dijelaskan oleh para ulama kalau di Medina itu nggak pernah mau naik onta atau kuda. Ketika ditanya kenapa selama di Medina zaman itu memang belum luas kayak sekarang. Ya paham nggak? Medina zaman itu nggak seluas sekarang asli. Itu Imam Malik kalau di Medina jalan kaki. Ketika ditanya kenapa beliau tidak mau naik onta, naik kuda, kata Imam Malik, saya tidak ingin naik kuda, naik onta, saya duduk gagah di atas wa qabru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kubur Nabi, sementara jasad Nabi ada di bawah, lalu saya menginjak di atasnya gagah. Masya Allah. Wah. Dan kota Medina, laula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika bukan karena Rasulullah dimakamkan di situ, ada di situ, juga tidak akan dapat kemuliaan. Jadi kalau ada orang semacam ini, saya ingat guru saya bilang, tuh kalau orang katanya ke Medina nggak ziarah ke makam Nabi karena nggak ada hadisnya, kata dia, yang ada cuma hadis suruh sholat di masjid. Kata guru saya dulu di pondok, itu bukan dia sebenarnya yang nggak pengen ziarah ke makam Nabi, terus Nabi yang nggak pengen ditengok. Kalau kata guru dulu orang Betawi begitu kan? Iya, bukan dia yang nggak pengen datang ke makam Nabi. Jangan-jangan Nabi yang nggak pengen ditongokin sama dia. Kalau ada orang tidak mau hadir membaca salawat Nabi atau hadir maulid Nabi, jangan-jangan bukan dia, Nabinya nggak pengen dengar dia baca salawat. Ini saudara-saudara. Tapi kalau ada orang tidak suka, ya sudahnya. Dia bilang katanya maulid Nabi ini bikin biaya banyak, uang-uang duit.
Apalagi orang Madura atau katanya di rumah bikin maulid, semuanya sudah RT. Nanti di musola bikin, ntar bisa di musola bikin lagi di atas musola di masjid. Tingkatannya apa namanya mas? Makan lagi, dan juga ada kue lagi. Ntar lagi masjid bikin lagi tingkat kecamatan, tingkat kelurahan. Itu katanya acara begini. Kalau dihitung duitnya habis berapa duit kata dia? Kalau habis berapa itu? Dia bilang, Masya Allah, habis bisa bikin 1 lokal 2 lokal. Nah ini susah. Kalau orang menghitung cinta lalu dihitung pakai duit susah. Saudara-saudara, kalau Anda cinta sama anak di pesantren, nengokin anak, nengokin orang tua di pesantren, anak nengokin orang tua di kampung, orang tua nengokin anak di pesantren, luar biasa nggak kira-kira? Kata orang lu cukup aja lu telepon-teleponan jarak jauh, nggak pakai duit, cukup pakai apa namanya telepon WA, video call, teleponnya cari wifi gratis juga gitu. Kalau pakai hitung-hitungan, lah sama apa tidak orang ketika menelpon anak, ya dia dengar suaranya. Dengan orang yang kemudian langsung datang ketemu sama anaknya di pesantren, lain apa beda? Beda. Anak yang langsung ketemu dengan ibunya, abahnya, ayahnya, kakeknya, neneknya, lain apa beda? Ini ekspresi rasa cinta. Hanya orang yang tahu cinta yang bisa memahami cinta. Lu belum pernah jatuh cinta sih toh? Belum balik. Yang tahu cuma putus cinta. Lagunya lagu cukup sekali aku merasa. Jadi nggak tahu kalau cinta. Ya Allah, kadang-kadang lihat orang baca salawat dengan kamisan itu nikmat sultan. Maka ini tidak bisa dihakimi. Lah alhamdulillah, kita sejak dulu mengenal agama dari ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama-ulama yang moderat, yang saya boleh mengatakan menyaksikan dan jadi saksi bahwa as-sawadul a'zam. Kalau Nabi katakan dalam hadis alaikum bis sawadil a'zam, hendaknya kalian mengikuti ulama yang mayoritas. Maka ulama mayoritas itu adalah ulama atau Islam mayoritas itu adalah Islam yang mengikuti ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan saya menjadi saksi ya, dengan apa yang saya lihat keliling di seluruh dunia, bahwa apa yang Anda sekarang ada bersamanya dengan kami yang ikut ulama Nahdlatul Ulama, ini paham yang diikuti Nahdlatul Ulama, ini ulama as-sawadul a'zam mayoritas, karena seluruh dunia sama kayak NU ini sama, walaupun di sana mazhabnya Hanafi, tapi sama ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun yang orang Maroko, orang Mauritania, orang Tunisia mazhabnya Maliki, sama ahlus sunnah wal jamaah, akidahnya sama. Apa akidahnya? Akidahnya yang diantaranya yang paling gampang yang sifat tauhid, apa sifat 20. Memang ada sifat 13, secara umum sama. Dan kesamaan mazhab ahlus sunnah wal jamaah seluruh dunia dari sisi tauhid, ciri yang paling utama apa? Tidak gampang mengkafirkan sesama muslim. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari mengatakan kepada muridnya Imam Zahir, ya As-Salkhasi, ya. Kata beliau, ishhad alayya ya Zahir, hai Zahir, kata orang Betawi, lu saksiin omongan guanya, lu saksiin omongan guanya. Ani saya, kata Imam Ash'ari, la ukaffiru ahadan min ahli qiblah, tidak akan pernah mengkafirkan sesama muslim selama dia masih menghadap kiblat, mau dia jarak sembahyang. Islam bukan kira-kira Islam. Ya kita bilang dia Islam kalau jarak sembahyang, tahu urusan dosa dia, Allah urusan Allah. Itu kenapa kita dulu ngaji, kita
nazam Jauharatul Tauhid. Di situ diajari wa man yamut wa lam yatub li rabbih fa amruhu mufawwadun li rabbih. Wa man yamut wa lam yatub an dambihi min dambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Wa man yamut, barang siapa orang yang mati, orang Islam mati, walam yatub an dambihi, dia belum bertaubat dari dosanya. Zahirnya kelihatannya tukang mabok, zahirnya kelihatannya jarang sembahyang, zahirnya. Nih, kalau kita diajari nih di NU, di akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kata penulis kitab Jauharatul Tauhid, fa amruhu mufawwadun li rabbih, maka urusan orang itu kita serahkan kepada Allah. Bukan urusan kita surga neraka. Surga neraka bukan punya kita. Emang punya lo? Bukan punya siapa? Allah. Punya Allah. Maka Allah lah yang mengatur. Dan kita cuma menjadi saksi doang. Makanya kadang-kadang begini, kalau ada orang meninggal jarang sembahyang, itu kiai yang pinter di kampung gak pakai istihad atau minta istihad. Saudara-saudara, saya minta kesaksian. Si Junjung nyaman hidupnya orang baik dan enggak, yang orang bilang kagak, jarang sembahyang, gak usah. Kalau orang yang memang jarang sembahyang, ahli wasiat jangan dipakai. Kasihan, cukup ya ini bilang saudara-saudara si Fulan, yang insya Allah ahli khair kita doain yuk diampuni Allah, amin amin gitu. Kecuali sudah jelas-jelas emang zaman hidupnya bendahara NU, zaman hidupnya pengurus NU, zaman hidupnya masya Allah pengurus Ansor, betul-betul ya, walaupun tingkat ranting. Di NU itu sebenarnya ranting, anak ranting, PBNU sama aja, sama-sama khidmat. Emang ada gajinya? Ada gajinya kira-kira? Ada yang ada berkahnya, benar-benar. Nah, ini nggak ada gajinya. Kalau berkah malah jangan-jangan banyak yang diranting. Kalau di PB paling 1 titik, kalau nanti 3 titik. Kalau 3 titik berkahnya banyak ya. Betul. Di PB itu jelasnya jauh-jauh. Lagi ya. Jadi kalau dia orang baik kita kasih kesaksian. Kalau dia orang kelihatannya zahirnya tidak baik, ya kita nggak perlu minta, langsung doakan saja. Ya saudara-saudara hadirin kita doakan si Fulan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosanya. Amin. Kita nggak pernah mengatakan neraka lu, dia masih surga. Kenapa? Karena surga neraka saudara-saudara milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah kita. Coba kalau kita ngaji itu kita irsyadul iman. Sebab orang itu kadang-kadang mohon maaf walaupun dohirnya ahli maksiat, banyak yang kita tidak tahu saat menjelang mati dia husnul khatimah. Dulu saya ngaji kitab Usfuriyah, Al-Mawa'idul Usfuriyah, nasihat burung gereja. Kali dengan nasihat-nasihat yang ada tentang burung emprit. Itu ceritanya dulu sahabat Umar kenapa dikasih nama kitab ini, karena sahabat Umar satu ketika melihat anak kecil mainan burung gereja. Dulu zaman kita kecil dijualin, tau gak ya? Dikasih warna-warni, masih ada bukan ya? Di sekolah-sekolah SD. Kemudian diikat dia enggak? Ditarik, tarik. Burung kecil ditarik, kasihan kan? Sahabat Umar melihat kasihan. Tahu ini tahu? Dari mana? Saya beli. Saya beli dari sahabat Umar. Saya beli dilepas. Sahabat Umar kemudian pada saat meninggal ada yang ngimpiin. Ya, yang ngimpiin nanya, "Ma fa'alallahu bika ya Umar?" Wahai sahabat Umar, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada anda sekarang di alam barzakh? Alhamdulillah, kata sahabat Umar, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pada saya kenikmatan luar biasa.
Sebab apa? Kata yang itu. Bisalatika wa siyamika am bi'adlika. Apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan pada Anda kenikmatan di alam barzakh ini karena Anda sholat dulu zaman hidup banyak, karena kemudian puasanya banyak, atau karena keadilanmu yang sangat terkenal? Bukan itu. Justru yang menarik kata sahabat Umar, yang membuat Allah merahmati saya karena ada satu peristiwa kecil. Ya, pada saat saya hidup dulu melihat anak kecil mainan burung apa namanya? Emprit. Ditarik, dilepas, ditarik, saya beli, saya kasih, saya lepas. Rupanya pada saat saya meninggal, ya, ada dua malaikat datang. Malaikat siapa tuh yang datang di kuburan? Malaikat siapa? Munkar. Pada saat dia datang yang satu, namun Munkar Nakir kan serem, Munkar Nakir nggak pernah senyum. Bangun, itu suruh bangun. Ada suara tanpa rupa. Malaikat yang lain intervensi. Katanya, jangan kau keras pada Umar, lembutlah pada Umar. Fa innahu rahimahus surat. Kata suara tanpa rupa ini dengan kata suara Allah. Karena Umar bin Khattab saat hidupnya dia merahmati hambaku, atau maaf, merahmati makhlukku yang namanya burung. Farahimtuhu fil ukhbah. Fa innahu rahimahus surat fid dunya wa rahimtuhu fil ukhbah. Sekarang aku rahmati dia. Itu gara-gara burung. Ada orang yang ngaji kitab ini, dia sekali dengar langsung pergi ke sekolah. Orang jualan burung, beberapa beli. Kata yang jualan dulu, dulu kata rupanya. Besok jualan beli lagi. Tapi kalau memang betul karena dia kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati. Ada juga di kitab itu cerita orang ketika hidup dohirnya ahli maksiat, tapi ternyata ketika yang bersangkutan, saudara-saudara, ya, oleh masyarakat kampungnya dibuang, apa ya, di apa namanya, di pinggir tempat sampah. Kalau kata kita Bekasi tempat sampah itu apa namanya? Pulau Gebang. Apa namanya? Bantar Gebang. Bantar Gebang. Tiba-tiba Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, ya Musa, coba kau datangi itu Bantar Gebang, sebut aja Bantar Gebang. Ya, tentu zaman itu namanya bukan Bantar Gebang. Kau datangi itu kamu, karena ada kekasihku, kata Allah, yang dibuang oleh mereka di sana. Kekasihku yang dibuang di sana oleh masyarakat. Nabi Musa marahin di kampung sebut Bantar Gebang, marahin. Ditanya Nabi Musa, bang, saudara-saudara, kok benar ada orang meninggal, jenazahnya dibuang di Bantar Gebang di dekat tempat sampah? Iya. Emang siapa yang meninggal? Si Borokokok. Disebut orang yang begini, jelek semualah kira-kira. Saudara-saudara, Nabi Musa munajat pada Allah. Fanaja Musa Rabbahu. Nabi Musa munajat, ya Allah, kau bilang katanya kekasihmu oleh masyarakatnya dibuang ke tempat sampah, tapi masyarakatnya bilang si fulan zaman hidupnya ahli maksiat begini. Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Musa, sadaqa qaumuhu fima qalu. Hai Musa, kaummu itu bercerita benar apa yang mereka omongin, karena mereka melihat melihat apa namanya? Zahirnya memang begitu. Tapi kaumnya tidak pernah tahu. Menjelang meninggal dia menangis padaku. Ya Allah, saya memang ahli maksiat, tapi saya sesungguhnya hati kecil saya benci sama maksiat, senang sama ibadah, cuman hawa nafsu dan teman-teman yang jelek membuat saya tidak berdaya. Itulah kenapa sebagian ulama itu mengatakan apa bedanya khoti'ah sama itu. Nah ini dari sebagian ulama itu
Kalau khoti'ah itu dosa yang dia tidak bisa menolak karena hawa nafsu atau teman. Jadi dia melakukan dosa karena kondisi, paham nggak kira-kira? Ya. Ada orang yang melakukan dosa karena teman dosa lebar. Beda. Ya. Nah, iya, ngeluarin duit. Nah, contoh begitu. Ada orang pengen ngelihat maaf paha orang, sengaja pengen ngelihat maaf pakaian orang yang terbuka. Kita ke Ancol yuk, kita ke Ancol, kita ke kolam renang, kita ke Bali melihat orang setengah telanjang. Nah itu. Ada orang mungkin melakukan khati'ah, dia tidak sanggup menolaknya. Mungkin di antara kita sering lagi naik angkot, ada depan, ada perempuan pakaiannya pendek, begitu. Atau Anda naik motor, naik mobil, depannya ada anak perempuan zaman sekarang diboncengin, pakai maaf kaosnya yang rada kurang tuh, kurang bahannya. Celananya kalau kata orang Jawa itu celana model SMS. SMS tuh celana model sing silite metu siji. Parah. Ngerti kan? Ngerti. Bahasa Jawa. Iya. Katanya celana model SMS. Sekarang SMS sudah nggak laku ya. Ya, asyara itu katanya silite metu. Anda naik mobil depan begitu dia begitu. Anda merem nabrak. ngelihat SMS. Nah itu kata-kata. Ya Allah, yang kedua, sesungguhnya saya mencintai orang saleh dan saya benci sama orang ahli maksiat. Sehingga andai kata ada kebutuhan hajat acara di mana orang soleh berkumpul, maka saya akan dahulukan bantu mereka. Ada saudara-saudara di sekitar kita, kalau ada acara maulid, kalau ada acara pengajian, yang bersangkutan mungkin malu duduk ngaji bareng kita di depan. Dia senangnya kata motor di luar. Itu karena kecintaannya pada orang soleh. Nah, maka kata Allah, karena alasan itu saya ampuni dia. Kekasihku itu tolong kau kubur dengan. Ini kalau bukan kita yang ngaji di pesantren itu, buka-buka kita, maka kita jadi orang gampang mengkafirkan orang, gampang menganggap orang masuk neraka. Betul. Tapi karena ngajinya dari kecil tuh ngaji dari mulai kitab yang kecil. Al-Mawa'idul apa tadi? Usul sampai kitab Ihya, Irsyadul Ibad, ceritanya macam-macam. Kalau santri dulu ngajinya hatam, dia baca semua cerita. Dia nggak berani Pak menghakimi orang neraka, menghakimi orang katanya kafir, nggak berani. Nah, makanya tadi kata Imam Asy'ari, anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Cirinya kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan mengkafirkan siapapun selama yang bersangkutan masih menghadap kiblat. Dan ini saya saksikan dan sudah begini. Alhamdulillah tahajud bil nikmah 5 benua udah saya datang. Dah semua sampai Selandia Baru. Semua negara banyak saya datangin, susah ngitungnya. Negara Jatiasi baru terakhir. Baru negara Jatiasi aja di belakang. Nah, kesimpulan saya sama tauhid. Yang aneh itu memang ya satu. Yang aneh ini, paham yang aneh. Kalau dikatakan yang aneh ini satu di dunia. Wahabi. Salah. Aneh. Gampang ngapirin orang, gampang menganggap orang lain sesat. Ya kalau kita ketemu orang kayak gitu, tidak perlu kita kemudian marah-marah emosi, cukup jelaskan amaliyah kita. Kalau dia mencela apa yang kita amalkan, biarkan, sebab nanti yang menghakimi bukan dia di akhir. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Kita anggap dia saudara aja, ya, karena
belum sampai kepadanya apa yang kita pahami, atau mungkin mereka salah memahami kita. Dan saudara-saudara, maka alhamdulillah saya ingin katakan, ayo terus berpegang masyarakat Jatiasi, FWC-nya, rantingnya, tolong yang kompak sama PC-nya. Saya ada ketua PCNU, pengurus PCNU. Saya memang banyak keliling Indonesia hari ini. Tugas saya adalah ya promosi NU, ya, promosi keindahan organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang fotonya ada di sana kita lihat, yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Asdullah dan oleh para muassis. Ini organisasi luar biasa berkah. Saya yakini berkah. Organisasi ini organisasi yang bermanfaat. Sebab sebuah organisasi kalau tidak manfaat sebentar berhenti. Ada yang kemarin-kemarin sempat rame-rame sebentar doang. Aku nggak bisa galak, sepi, betul nggak kira-kira? Ya karena didirikan forum-forum apapun namanya cuma emosi sesaat. Karena tujuannya politik, betul. Tapi kalau memang agama berkah, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengukur sesuatu itu berkah manfaat sederhana. Kalau dia langgeng berarti manfaat. Fa amma zabadu fayadhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nasa fayanquthu fil ardh. Fa amma zabadu, adapun sesuatu yang seperti buih di lautan. Kelihatannya memang hebat kalau seperti buih. Buih itu kalau lagi banyak, tahu buih ya? Di laut tuh busa. Banyak busa itu. Memang musim buih. Lagi musim, kelihatannya banyak laut di pinggir supaya berbusa. Tapi nanti begitu hilang. Setahun, 2 tahun, tidak ada yang begitu ya? Iya. Ya. Anda cukup melihat fenomena yang terlihat, forum-forum apapun namanya, apalagi didirikan untuk sekedar menyerang orang, mendukung orang. NU didirikan bukan untuk menyerang orang, mendukung seseorang untuk jadi tokoh politik, bukan, terlalu rendah. NU didirikan saudara-saudara untuk peradaban dunia, untuk kemanusiaan, untuk agama, bagaimana agar masyarakat ini mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mendirikan para ulama pesantren. Ulama itu gak di pesantren, gak di majelis taklim, itu paling kasihan kalau melihat jamaah. Lihat ya Allah, di kampung orang-orang anak sekarang nih, kok gak pada bisa ngaji, dia bikin TPA. Kecilnya ulama. Karena himmatul ulama riayah. Ulama itu salah satu himmah. Apa himmah itu ya? Semangat terbesarnya itu adalah merawat jamaah. Makanya kalau masih ada kiai-kiai kampung, itu saya hormat. Apa kegiatannya? Saya alhamdulillah kiai punya TPA, muridnya 100. Alhamdulillah. Kalau nggak ada sampean ini anak nggak bisa ngaji. Betul-betul. Saya punya madrasah, saya punya majelis taklim, saya punya pesantren, saya hormat. Ini namanya ulama murabbiyun. Apa namanya? Ulama yang merawat, mengajar masyarakat. Nah sekarang enggak, yang banyak bukan murabbiyun, tapi murabbiyun. Senangnya tukang lobi, jangan pilkada, kalau di sini, betul ya? Emang kalau namanya ulama murabbiyun, pengajar itu kayaknya lama, kayaknya begini-begini aja, salah. Kiai Abi Hasan ya? Nah, ya ini murabbi kan? Jadi dia begini-begini aja. Kalau murabbiyun mah cepat. Sebab kegiatannya bukan al-harakah al-ilmiyah, kegiatan ilmu, kegiatan tarbiyah, mendidik. Kalau ulama murabbiyun biasanya
al-harakah al-pilkada, pilkada al-wal-pilpres, ya kan itu ya, wal-pilek. Nah, itu manfaat saudara. Buktinya apa? Langgeng. Wa amma ma yanfa'un nas, sesuatu kalau manfaat fayamkuthu fil ardh, dia akan eksis tetap. Makanya saat ini walaupun sudah hampir 100 tahun, kita tahu sekarang ini Nahdlatul Ulama dalam rangkaian apa namanya ya 101 abad. Ini bulan Oktober ini ada Hari Santri dan juga Hari Santri Nasional dan juga rangkaian 1 abad. Nanti persisnya puncaknya pada apa namanya 22 Februari atau 16 Rajab ya, insya Allah itulah dimana NU sudah 100 tahun. Dan 100 tahun ini NU bukan semakin mengecil, semakin berkurang. Kalau yang kemarin-kemarin itu ada semakin mengurang, namanya pas itu doang. Habis itu kemudian apa namanya sepi, enggak, terus. Sekarang masya Allah NU ini tidak kurang jamaahnya, warganya, anggotanya dari 120-an juta lebih. Ada mengatakan 130 juta. Itu termasuk yang kalau bulan puasa nggak puasa. Sembayang. Masuk yang jalan sembayang, tapi nggak apa-apa. Kalau yang begini mah dilawan, betul nggak? Nggak apa-apa. Karena kan kita pelan-pelan ini umat. Dulu ada sahabat yang tukang mabok masih ngaji, namanya Nuaiman. Hampir dilarang sama yang lain-lain, mau dipukul. Kata Nabi, la tadribu wa la taqtulu, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Ini namanya Nuaiman, dia begini masih mabok. Kalau ngaji paling depan. Nah iya, paling depan mau di samping Nabi. Coba Tuhan mau marah, jangan. Modalnya cinta. Yuhibbullaha wa rasulah. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, saya kalau nuruti nafsu udah malu. Saya harus mengontrol fisik saya. Saya baru datang hari ini dan besok malam, besok minggu subuh saya harus terbang ke Banyuwangi, ke Jember lagi, putar terus ya. Tapi senang ketemu para ulama, ketemu warga NU, dan saya menyaksikan kebesaran RU. Saya baru pulang ini dari Sumeneb, di namanya MWC Gapura di Sumeneb. Itu didirikan BNT Syariah Jawa Timur. Modal awalnya 400.000 ini. Sekarang cabangnya sudah 100 persis di 100 tahun itu. Asetnya sekarang BNT Syariah yang punya NU ini, sekarang asetnya sudah hampir 500 miliar. Gedungnya ya Allah, MWC-nya megah. MWC. Jadi kantor pusatnya adanya di MWC. Ya, namanya itu BNT Syariah Jawa Timur. Namanya Syariah Jawa Timur BNT Syariah, tapi adanya didirikan di MWC namanya Gapura, cabangnya sudah 100. Didirikan di setiap MWC, keuntungannya 10% buat MWC, makanya kemudian berkembang. Maka saran saya perlu itu, ya, BNC sini sandi banding. Dan itu memang harus dikelola orang yang profesional, yang concern, ya ahli yang ngurusin BNT, jangan guru sorot. Ya nyambung. Guru sorot, guru nahu, guru BNT, dia nyambung. Kalau kita kadang-kadang begitu, ya, giliran tukang ngaji pengennya megang duit, nggak cocok, betul. Nah begitu juga giliran dia urusan pembangunan ekonomi pengennya jadi ketua PCN orang Suriah, nggak cocok, betul. Kalau yang masalah Suriah kudu kiai, betul nggak? Nah iya, kalau ansor, kalau banser boleh lah kaki, nggak apa-apa. Nah, kalau orang Suriah harus apa namanya? Boleh itu nanti bisa ngajak Kang Samsul, dia orang Madura kan? Iya, Madura KW apa? Asli. Ada Madura swasta. Madura swasta sampai sini. Baik, Anda lihat kebesaran NU, Masya Allah. Saya ke Cilacap belum lama juga, di Majenang, di Kroya. Kroya bukan Korea.
datang PCNU-nya di sana itu poin NU di Cilacap sebulan itu 1,5 miliar. Gedung WC-nya nggak ada yang jelek, di Jawa Timur nggak ada yang jelek. Maka saya ingin mumpung ada ketua PT, saya jelasin begini supaya semangat. Nah gitu, jangan ketua kantor PT numpang di KUA. Malu nggak kira-kira? Hasil lobby ini. Hasil lobby. Hasil lobby udah dapat ya udah ya. Alhamdulillah, makanya dibangun yang benar, tapi turunkan sampai NWC terus. Biasakan kita mandiri. Ada iuran, ada istimewa, kotak ya, poin NU, sisa belanja, kembali masukin populis, nggak kemudian kuat, apalagi bisa tadi menggerakkan ekonomi syariah lewat BRT syariah. Coba belajar. Itu sekarang baru 12 tahun. Baru 12 tahun. 12 tahun lamanya. 12 tahun modal awal berapa tadi? 400.000, sekarang udah 400 miliar. Ternyata NU bisa. Selama ini kan NU sering diledekin. Orang NU katanya gampang kumpul, susah baris. Orang Muhammadiyah katanya gampang baris, susah kumpul. Buktikan NU gampang kumpul, pintar baris. Artinya jamaahnya banyak, organisasinya aktif. Itu loh namanya pintar baris. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya mungkin nanti para kiai lanjutkan, kami tidak bisa lama-lama kiai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.